Bjorka, peretas yang sempat membuat geger Indonesia, kini kembali beraksi. Bjorka diduga membocorkan jutaan data Direktorat Jenderal Pajak, termasuk diantaranya data Presiden Joko Widodo. Ada 6,6 juta data nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang diduga dibocorkan dan dijual Bjorka di Bridge Forums. Dari jutaan data itu, beberapa diantaranya adalah milik Presiden Joko Widodo dan kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Dalam screenshot di Bridge Forums, jutaan data dibanderol dengan harga $10.000 atau sekitar 153,1 miliar rupiah. Perusahaan keamanan cyber Falcon Fits lewat akun X-nya menyampaikan penjualan data Ditjen Pajak yang bocor berisi informasi pribadi, NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, hingga tanggal lahir. Sebelumnya, hacker Bjorka menjadi sorotan karena berhasil meretas beberapa data rahasia milik pemerintah. Selama tahun 2022, Bjorka berhasil meretas 3 jenis data rahasia, diantaranya 150 juta data penduduk Indonesia, data 1,3 miliar pengguna SIM card, hingga surat rahasia BIN ke Presiden Joko Widodo. Ya pemirsa, lagi dan lagi hacker atau peretas Bjorka beraksi. Kali ini 6 juta lebih data NPWP termasuk data Presiden Joko Widodo bocor dan diperjualbelikan. Mengapa kasus kebocoran data ini terus berulang? Untuk membahasnya kita bergabung bersama pakar keamanan cyber Pratama Persada. Mas Pratama, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya Mas Pratama, ini kembali Bjorka yang kita sampai sekarang belum tahu siapa sebetulnya, benar-benar ada atau tidak membocorkan data. Pertanyaan pertama saya, Mas, apakah memang sampel data yang diberikan oleh Bjorka ini valid, memang benar itu NPWP dan nama orangnya? Ya, jadi begini, dari sampel data yang diberikan itu jumlahnya ada 10.015 wajib pajak gitu yang ditaruh dalam satu file tersebut. Kemudian kita mencoba melakukan checking gitu karena yang ditaruh di nomor 1 itu adalah datanya Pak Jokowi itu, Pak Jokowi, Gibran, Kaesang dan lain-lain begitu ya. Nah, kita kan Ditjen Pajak itu membuat sistem untuk pengecekan NPWP itu. Nah, kita masukkan. Nah, datanya Pak Jokowi dibilangnya datanya sudah tidak valid lagi karena datanya sudah dihapus atau dirubah dan lain-lain gitu. Tapi data yang lain itu masih datanya Kaesang, datanya Gibran gitu. Pak Gibran itu masih valid gitu, bahwa nomor tersebut memang NPWP yang sah dan valid begitu. Jadi hampir sebagian besar gitu, hanya sedikit saja para pejabat yang datanya sudah dirubah sepertinya gitu. Tetapi untuk yang lainnya semuanya masih valid. Jadi data ini termasuk data yang menurut saya sangat valid sekali gitu, Mas. Tapi kalau diklaim bahwa jumlahnya 6,6 juta itu sudah bisa ketahuan itu benar apa tidak, Mas? Iya, gini, kalau hacker itu ketika dia jualan data, dia kan harus ngasih sampelnya kan gitu. Jadi ketika dia ngasih sampelnya, kemudian sampelnya dikasihkan sebagian, dalam hal ini dikasih 10.000 lebih dikit gitu, 10.015 gitu, untuk calon pembelinya itu ngecek datanya itu valid atau enggak gitu. Nah, apakah si hackernya ini punya data 6,6 juta? Kalau menurut saya pasti punya lah gitu. Nggak mungkin dia nggak punya, kemudian dia bisa memberikan sampel 10.000 data ini gitu. Emang kan data nggak bisa direkayasa, nggak bisa dibuat gitu. Nah, kenapa kalau yang diberikan cuma sedikit ya? Kalau dikasihin semuanya namanya gratisan dong. Karena itu dikasihnya sedikit aja gitu untuk ngecek supaya kelihatan datanya adalah valid gitu. Contohnya gini, orang ngerampok gitu, ngerampok toko emas gitu, dapat emas 100 kg gitu. Apa iya kemudian dia hanya ngambil 1 kilogram aja, yang 99 kilo dibiarin aja gitu? Kan nggak mungkin, pasti diambil semuanya gitu. Mas Pratama, ini data yang disebut-sebut bocor ini, karena kita masih belum mendengar ya konfirmasi ataupun sanggahan dari instansi pemerintah terkait kebocoran data ini. Data yang disebut-sebut bocor ini sumbernya itu dari mana ya? Apakah masih sama dengan tempo hari waktu PDNS itu bocor yang dikelola Kominfo, atau dari sumber mana, Mas Pratama? Nah, kalau masalah sumbernya memang ini perlu diklarifikasi, perlu dicek dan diaudit gitu. Apakah ini sumbernya benar dari Ditjen Pajak atau dari sumber lain gitu. Karena
kalau kita lihat struktur datanya ya gitu, contohnya misalkan di situ ada kode KLU, kemudian nama KPP, kemudian ada nama Kanwil, kemudian ada apa status PKP gitu. Kayaknya yang punya itu cuma dari pajak aja deh gitu, yang punya nomenklatur itu gitu. Nah, artinya bisa jadi ini diambil dari Dirjen Pajaknya langsung begitu, atau diambil dari tempat lain yang punya datanya Dirjen Pajak gitu. Tapi kalau diambil dari tempat lain kok agaknya aneh, karena ini jumlahnya 6,6 juta gitu. Misalkan kalau diambil dari satu KPP gitu, kantor misalkan mana nih, Jakarta Selatan gitu, kayaknya nggak akan nyampe 6,6 juta juga gitu. Jadi memang perlu dicek untuk kebenarannya, dan di dalam forum jual beli data tersebut tidak disampaikan. Biasanya kalau kita melihat struktur datanya gitu, kita bisa baca tuh XML-nya atau file-file di dalamnya itu bisa kita baca asalnya dari mana. Cuma yang ini nggak ada. Ini datanya data matang. Dan lagi yang anehnya lagi adalah sebenarnya dalam sampel data yang diberikan gitu ya Mas ya, itu top 10 di atas itu adalah nama-nama orang yang terkenal di Indonesia gitu. Nah ini kayaknya kalau yang nyuri itu adalah orang luar gitu, kayaknya kok agak susah ya. Dia nggak akan ngerti siapa Jokowi, siapa Budi Ari gitu kan ya. Nah ini kan sudah diurutkan gitu. Jadi seolah-olah mereka mengerti gitu bahwa ini adalah pejabat-pejabat tinggi di Indonesia, bahkan Presiden Indonesia begitu, yang datanya bisa jadikan sampel gitu. Dipilih-pilih ini kayak datanya juga untuk jadikan sampel. Baik, gitu. Mas Pratama, ini kan sampai saat kita bicara ini belum ada yang ini ya, belum ada yang beli ya, belum terjadi transaksi jual beli ya data ini. Kayaknya sih udah ya. Karena apa? Sudah? Karena kan tempat jual beli data ini sekarang sudah nggak jualan lagi gitu, jadi udah dihapus nih nih gitu. Nah, dihapus itu bisa jadi karena sudah ada yang beli, kemudian nego-nego, ya udah kita beli tapi nggak usah ditampilin lagi ya gitu, atau memang ada cara yang bisa digunakan untuk menekan si penjualnya ini, si Biorka ini gitu, walaupun Biorkanya juga saya belum yakin bahwa ini Biorka yang dulu melakukan peretasan di Indonesia gitu, karena ID-nya ini masih baru, kemudian dia ngasih grup telegramnya juga baru gitu, beda dengan yang pertama gitu. Nah oleh karena itu memang harus dicek bener nih, kan dulu sebenarnya kita punya satgas kebocoran data tuh dulu tuh, gabungan antara Menko Polhukam, Kominfo, Cybercrime Mabes Polri, BSSN dan lain-lain begitu. Menurut saya ini tamparan sih gitu. Mas Pratama, bagaimana gitu. Saya awam terkait dengan data, termasuk dengan kalau sampai ada kebocoran data dan memperjualbelikannya. Tapi kalau kita lihat dari yang beredar, kan itu dijual dengan harga $10.000 ya. Kalau kita pakai kurs $1 Amerika itu Rp15.000, itu sekitar 150-an juta, 1 miliar pun tidak sampai. Ini kok agak aneh ya, kalau saya berpikir data NPWP, data rahasia lengkap dengan NPWP, NIK yang valid, bahkan orang-orang penting itu bisa bocor, masa hanya dijual 150 juta sih Mas Pratama? Ya mungkin dia mengharapkan yang beli banyak gitu. yang orang banyak daripada mahal-mahal, yang beli cuma sedikit gitu ya, dia yang beli banyak gitu. Ini data-data seperti ini bandar judi online, agen judi online seneng banget nih, pasti dibeli nih gitu. Karena apa? Karena dalamnya sangat valid sekali, nomor handphonenya valid, alamatnya valid gitu, data-data lainnya valid gitu. Jadi bisa digunakan untuk target misalkan judi online gitu, atau target-target yang lain. Mas Pratama tadi katakan melihat nomenklatur atau penyebutan data-data, jenis-jenis data, termasuk tadi ada KPP. Saya sempat lihat juga beberapa sebelum ini, Mas Pratama, itu ada beberapa pejabat pejabat eselon 1 di Kementerian Keuangan, saya tidak sebut namanya, yang juga dimasukkan. Itu kelihatannya Askolani. Iya, salah satunya, dan ada beberapa nama yang lain. Jadi juga, kalau Anda bagaimana Mas? Ada Bu Sri Mulyani juga. Ya, kalau Anda menduga atau mengira ini bukan orang dari luar Indonesia?
Kalau menurut saya sih gini, agak berat memang ketika kita mencari atribusi siapa aktor di belakang apa namanya layar ini yang melakukan ini begitu. Tapi kalau dari melihat teks yang diberikan sebagai sampel gitu, kalau saya curiganya ini orang dalam gitu. Kenapa? Karena dia bisa menyusun gitu, bisa milih-milih dari 6,6 juta data tersebut gitu, dia bisa milih beberapa orang yang kalau ditampilkan akan membuat heboh gitu. Oke. Iya kan? Nah itu Orang dalam itu hacker itu nggak peduli gitu. Orang dalam itu maksud Mas Pratama orang dalam Indonesia, orang dalam Direktorat Jenderal Pajak karena yang punya datanya, atau orang dalam yang mana, Mas? Nah, ini pertanyaannya menarik nih gitu, karena ketika kita mau mencari threat aktornya begitu, ada beberapa hal yang memang harus kita kerjakan gitu. Sebenarnya ya, kalau Dirjen Pajak mau melakukan audit forensik dengan benar gitu ya, audit digital forensik dengan benar gitu, sebenarnya bisa ketahuan tuh data yang diambil dari server mana, kemudian yang login siapa, terakhir yang akses komputernya siapa, kemudian yang masuk jam berapa, yang masuk itu dari mana, dari IP mana begitu. Itu sebenarnya ketahuan bisa dilacak tuh, kalau misalkan dilakukan dengan baik dan benar ya gitu. Yang jadi masalah adalah ini melakukan nggak Dirjen Pajak gitu. Ini sudah cukup lama nih, harusnya kalau untuk ngecek kayak gitu sih sehari aja sebenarnya nggak selesai, udah bisa tahu tuh. Mas Pratama, kalau bicara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kan, kalau saya berpikir tadinya itu salah satu yang kita harapkan bisa menekan lah kebocoran data. Ternyata sekarang ada bocor lagi, data amat sangat penting. Kalau Anda lihat sebetulnya kemungkinan yang lengah atau lolos menjaga keamanan datanya memang Direktorat Jenderal Pajaknya, atau memang instansi lain yang harusnya juga menjaga keamanan cyber seluruh instansi di Indonesia, Mas? Kalau ini menurut saya ada problem nih Dirjen Pajak gitu. Kenapa saya bilang ada problem? Harusnya kalau menerapkan keamanan dengan baik, dengan benar, data pajak itu termasuk NPWP dan lain-lain itu harusnya disandi atau di-encrypt gitu. Sehingga ketika ada hacker atau siapapun yang mereka berhasil melakukan pencurian data di database-nya, yang didapatkan itu adalah karakter-karakter acak yang nggak bisa dibaca sama orang gitu. Sehingga kalau hacker, entah itu dari dalam, entah dari luar, entah orang dari Dirjen Pajaknya sendiri atau dari pegawai atau dari vendor gitu, kalaupun dia mencuri tanpa akses yang sah, yang didapatkan itu adalah data-data yang terenkrip, yang nggak bisa dibuka sebenarnya. Nah, ternyata nggak dilakukan oleh Dirjen Pajak gitu. Yang kemudian yang kedua tadi menarik Mas Leo ketika ngomong masalah Undang-Undang PDP gitu. Ini jelas sekali melanggar Undang-Undang PDP. Yang jadi masalah adalah ternyata Undang-Undang PDP itu belum bisa diimplementasikan dengan baik gitu. Diberikan waktu 2 tahun sejak tanggal diundangkannya tanggal 17 Oktober 2022. Harusnya 17 Oktober 2024 ini nanti sudah selesai tuh masa tenggangnya. Jadi 18 Oktober 2024 udah harus berlaku. Sanksi sudah mulai bisa diberikan begitu. Tapi itu semua nggak akan bisa terjadi kalau lembaganya belum dibentuk oleh Pak Presiden. Nah, Pak Presiden ini memiliki tanggung jawab untuk membentuk lembaga pelindungan data pribadi ini sampai batas maksimal 17 Oktober 2024. Kalau enggak, Pak Presiden Jokowi melanggar undang-undang menurut saya. Karena itu diamanatkan dengan jelas di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 bahwa pembentukan lembaga ini adalah tanggung jawab Presiden. Begitu. Mas Pratama, ini pertanyaan terakhir saja. Siapa yang harus menjawab kemungkinan kebocoran data pajak ini? Apakah DJP-nya cukup, Direktorat Jenderal Pajak cukup, atau Kominfo harus memastikan keamanan keseluruhan data, atau siapa, Mas? Ya, yang mulai kewajiban adalah pengendali data pribadi, Mas Leo. Siapa pengendali data pribadinya? Pengendali data pribadinya adalah Dirjen Pajak. Pemproses data pribadinya adalah Dirjen Pajak gitu. Sehingga Dirjen Pajak yang wajib hukumnya dalam waktu maksimal 3 kali 24 jam menginformasikan kepada masyarakat, di mana masyarakat ini sebagai subjek data pribadi begitu yang mengalami insiden, mengalami kebocoran data, sehingga Dirjen Pajak wajib hukumnya menginformasikan kepada masyarakat kenapa itu bisa terjadi, dari mana itu bocornya, kemudian langkah-langkah mitigasi
apa yang sudah dilakukan, sehingga nanti masyarakat pemilik data yang bocor itu tidak menjadi korban penipuan, scam dan lain-lain. Begitu. Jadi Baik. dalam hal ini penanggung jawab utamanya adalah Ditjen Pajak. Kominfo, BSSN dan lain-lain itu hanya membantu saja gitu. Termasuk juga nanti ada Bareskrim Polri membantu saja. Tapi tanggung jawab utamanya adalah Ditjen Pajak sendiri. Baik, kita tunggu berarti harapannya sih tidak sampai 3 kali 24 jam, tapi kita bisa mendapat kejelasan. Terima kasih Pakar Keamanan Cyber Pratama Persada sudah mencerahkan kami. Selamat sore, Mas Pratama.